apabila lahir anak laki-laki, maka anak laki-laki yang lahir itu tidak bisa memberikan kewalian kepada adiknya selanjutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Terima kasih atas pertanyaan, dan pertanyaan ini sangat menarik. Yang pertama, kenapa saya bilang menarik? Karena ini pertanyaan yang kasus yang sering terjadi dalam kehidupan sehari-hari. Pertanyaan, saya ulangi. Anak yang lahir di luar nikah, apa boleh menjadi wali nikah? Satu. Kemudian ada pertanyaan satu lagi. Apakah anak yang lahir di luar nikah boleh diangkat menjadi pemimpin? Mudah-mudahan dengan izin Allah, kita mohon kemudahan daripada Allah Subhanahu wa taala untuk mampu kita memberikan jawaban yang tepat, yang benar. Sebab menurut pengetahuan yang saya miliki, persoalan ini bukan persoalan khilaf. Tidak ada khilaf. Kalau ada khilaf, ada perbedaan, itu minim sekali. Jadi yang pertama sekali, ini kita lihat. Maka kepada saudara-saudara, bapak-bapak, ibu-ibu yang hadir, ini perlu diwaspadai. Perlu ada pengawalan yang ketat terhadap anak-anak muda kita, terhadap remaja-remaja kita hari ini, tentang pergaulan yang mereka jalani. Sebab sekarang ini berbeda dengan zaman dahulu. Kalau dahulu mungkin barangkali kalau dia hilang itu membutuhkan waktu. Kalau dia berangkat keluar dari rumah membutuhkan waktu yang lama untuk bisa berhubungan, karena dulu tidak ada kendaraan. Sekarang kendaraan ada di mana-mana dan mudah. Dalam waktu mungkin 10 menit itu bisa selesai semuanya persoalan yang mereka inginkan. Jadi ini kenapa ada hamil di luar nikah? Sesuai dengan pertanyaan, bagaimana dengan anak di luar nikah? Kenapa ada hamil di luar nikah? Yang pertama, karena tidak ada pernikahan. Hamil di luar nikah adalah hamil dikarenakan pergaulan yang dia lakukan tanpa diawali dengan sebuah pernikahan yang sah. Dalam pandangan agama, nikah setelah hamil, apakah nikah itu sah? Itu lazim. Kalau persyaratan nikah itu terpenuhi, ada 5 syarat sahnya pernikahan. Yang pertama, ada calon mempelai, laki-laki, perempuan. Kemudian yang ketiga ada wali. Yang keempat ada 2 orang saksi. Yang kelima ada ijab kabul. Itu pernikahan sudah sah dalam pandangan agama. Dalam pandangan bernegara, pernikahan sah apabila memenuhi 5 syarat ini dan dilaksanakan di kantor kepala urusan agama di kecamatan masing-masing. Cuman kalau pernikahan dalam keadaan hamil, ada pendapat yang mengatakan bahwa selama anak belum lahir, itu mereka tidak boleh dikumpulkan. Ini pendapat ada seperti itu. Kemudian apabila anaknya telah lahir, maka perlu dinikahkan kembali. Jadi pendapat ini juga menjadi pendapat yang khilaf. Jadi pernikahan itu adalah sah. Cuman bukan di pernikahannya yang menjadi masalah. Yang menjadi masalah setelah pernikahan, setelah anak lahir, itu muncul beberapa masalah. Setelah anak itu lahir, anak itu dibangsakan kepada siapa? Sebab dalam pandangan Islam, setiap anak yang lahir di luar pernikahan, artinya hamil duluan, maka anak itu dibangsakan kepada bapaknya. Tidak boleh kepada bapaknya. Anak itu dibangsakan kepada ibunya. Kecuali anak yang lahir normal,
menikah duluan, kemudian hamil, kemudian lahir anak, itu anak dibangsakan kepada bapaknya. Jadi kalau lahir anak misalnya perempuan, dikasih nama Salma, bapaknya Salman, nggak boleh Salma bin Salman. Jadi kalau anak itu Salma, nama ibunya Salamah, Salma bin Salamah, binti Salamah. Itu kan jadi persoalan. Jadi kalau nanti dia dibawa ke sekolah, sampai ke sekolah, pada saat dipanggil oleh guru di sekolah, kok binti ibunya? Ini pasti anak yang nggak betul ini. Ini persoalannya. Jadi akibat lebih besar timbul setelah anak itu lahir dan setelah anak itu besar. Itu yang pertama. Kemudian masalah kedua yang timbul adalah manakala anak itu perempuan, setelah dewasa, mungkin umur 21 tahun atau lebih, dia mau menikah, siapa yang akan menjadi wali nikah? Bapaknya tidak bisa menjadi wali nikah karena dia duluan hamil daripada pernikahan yang didahului dengan ibunya. Ini jadi persoalan. Nah, kemudian kalau dia punya adiknya laki-laki, setelah dia dewasa juga tidak bisa menjadi wali nikah karena berbeda pada saat dia lahir. Pada saat yang laki-laki ini lahir, pernikahan sudah sah. Tapi pada saat yang perempuan itu lahir kakaknya, itu pernikahan belum dilakukan, maka dia sudah hamil lebih dahulu. Maka harus diserahkan kepada hakim untuk menjadi wali nikah. Dengan menyerahkan diri kepada hakim dan hakim menjadi wali nikah. Kemudian persoalan yang ketiga. Persoalan yang ketiga, apabila lahir anak laki-laki, maka anak laki-laki yang lahir itu tidak bisa memberikan kewalian kepada adiknya selanjutnya, anak kedua. Jadi kalau si ibu ini melahirkan anak yang kedua, si anak laki-laki ini tidak boleh memberikan kewalian kepada adiknya yang perempuan kalau adiknya mau menikah. Kemudian persoalan yang kelima. Persoalan yang kelima kadang-kadang begini. Sering sekali di kampung-kampung itu persoalan ditutup rapat sehingga informasi itu tidak keluar. Tapi nanti setelah orang tuanya yang laki-laki meninggal dunia, meninggalkan harta, memasuki bab yang kedua, bab farahid. Apakah si anak yang pertama yang lahir duluan atau sudah hamil duluan, dia mendapatkan harta farahid? Itu tidak bisa mendapatkan harta farahid. Jadi makanya orang tua-tua pernah mengatakan, berhati-hati dengan menggali lubang. Kalau kita tidak menutup lubang, kalau kita menutup lubang harus menggali lubang selanjutnya. Ya, kalau enggak tanah timbunan tidak ada. Jadi kalau orang berbohong yang pertama sekali menutupi kelemahan, menutupi kekurangan, anak yang lahir duluan nikah. Jadi pada saat orang tuanya meninggal, ini juga akan terbongkar. Jadi makanya berusahalah untuk tidak melakukan perzinahan. Batasilah pergaulan, karena akibat yang timbul setelah hamil, setelah lahir anak itu cukup besar. Jadi nasab seorang anak itu dibangsakan kepada bapaknya, bukan dibangsakan kepada ibunya. Kemudian pertanyaan yang kedua, bagaimana kalau anak lahir di luar nikah bisa jadi pemimpin? Ini tidak diatur. Karena soal suksesi kepemimpinan itu diatur dalam undang-undang KPU. Diatur dalam undang-undang KPU atau diatur dalam peraturan gubernur atau diatur dalam kanun kepala daerah masing-masing. Tidak diatur. Cuman orang kita Aceh pernah mengatakan, kalau bahasa Acehnya saya bilang begini, top mil hai, top asel hai, top jadung-jadung, supaya anak bajeng bebuh boleh. Jadi kalau saya terjemahkan kira-kira lebih kurang begini. Jadi ada istilah kehati-hatian dalam memilih pemimpin. Orang Aceh pernah memberikan wasiat, top me, cucu kucing itu 3 kali. Artinya begini, lakukanlah sesuatu itu dengan cermat. 1, 2, 3. Kemudian top asele, cucu anjing 3 kali. Artinya 1, 2, 3. Artinya apa? Lakukanlah sesuatu itu dengan sangat cermat, dengan sangat hati-hati. Maka 3, 1, 2, 3, 1, 2, 3.
supaya bisa membuat sebuah perhitungan siapa yang saya angkat jadi pemimpin, siapa bapaknya. Sebab konsekuensinya begini nanti, kalau dulu bapaknya bejat, ibunya bejat, sehingga bisa hamil di luar nikah, dikhawatirkan anak nanti juga akan mengikuti jejak ibunya atau jejak ayahnya. Maka perlu berhati-hati dalam hal yang seperti ini. Jadi saya kira demikian jawaban yang dapat kami berikan. Semoga ada manfaat. Lebih kurang mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.